laporan keuangan, kita akan membahas tentang kualitas informasi akuntansi. Kita mulai dari yang pertama. Sebelumnya, aku kenal dulu nama-nama kelompok kita ya. Nah, ada Dana Peliling saya sendiri, kemudian ada Putri Angelina, SM Paris Buat Sinaga, Tuan Anissa LTD, dan juga Lesuko Metro. Jadi, kita langsung masuk ke topik yang pertama, yaitu kualitas informasi akuntansi. Jadi, kualitas informasi akuntansi itu haruslah relevan. Artinya, kemampuan informasi untuk membantu investor atau kreditor, serta pemakai lain dalam menyusun prediksi-prediksi tentang beberapa hasil atau outcomes dari kejadian masa lalu, masa sekarang, ataupun masa yang akan datang. Nah, kualitas informasi akuntansi dapat dikatakan relevan jika sudah memenuhi dua unsur. Yang pertama itu predictive value atau nilai prediksi, dan yang kedua itu confirmatory value atau nilai konfirmasi. Apa sih yang dimaksud dengan predictive value? Jadi predictive value itu jika informasi tersebut memiliki nilai sebagai input bagi proses prediksi. Jadi untuk membantu si user untuk mengekspektasikan atau memprediksi terkait masa depan. Contohnya, misalnya jika investor tertarik untuk membeli saham biasa dari PT Indonesia, maka mereka akan menganalisis aset dan duit aset tersebut, misalnya membayar dividen, terus kinerja pendapatan tahun sebelumnya, dan memprediksi nilai waktu dan ketidakpastian dari arus kas PT Indonesia di masa yang akan datang. Nah, yang kedua dari kualitas tersebut adalah confirmatory value atau nilai konfirmasi. Informasi relevan juga membantu para user untuk mengkonfirmasi atau mengkoreksi ekspektasi atau prediksi yang sebelumnya. Contohnya, lanjutan dari contoh tadi, ketika PT Indonesia menerbitkan laporan keuangan akhir tahun, maka informasi keuangan tersebut mengkonfirmasi atau merubah prediksi masa lalu atau masa kini yang berdasarkan evaluasi dari yang sebelumnya. Nah, prediksi value ini dan confirmatory value ini berkaitan. Misalnya lagi, informasi tentang ukuran dan struktur aset ataupun liabilitas dari PT Indonesia membantu user untuk memperkirakan kemampuan untuk mengambil keuntungan atau menghindari kerugian. Jadi, confirmatory sama prediksi ini berguna untuk pengambilan keputusan dari perusahaan ataukah maksud saya gunanya dari rekod ini untuk kedua ini bisa membantu mengambil keputusan kira-kira bakalan rugi atau untung gitu. Nah, informasi yang sama membantu untuk mengkonfirmasi atau mengkoreksi prediksi masa lalu terkait kemampuan tersebut. Nah, selanjutnya ada reliable yang akan dilanjutkan oleh teman saya. Ya, saya akan melanjutkan dari link tadi. Yang kedua itu adalah reliable atau dalam arti dapat diuji. Artinya, sebagai suatu keandalan yang menunjukkan seberapa jauh informasi yang didapat secara akurat. Nah, di mana informasi ini dapat mencerminkan sumber daya di dalam perusahaan. Ada pula cara mengembangkan modal yang dimiliki dalam melakukan transaksi sehingga dapat dijadikan faktor dalam membantu memberikan gambaran nyata yang disajikan. Kualitas dari informasi akuntansi juga dapat dikatakan reliabilitas apabila telah memenuhi unsur-unsur. Unsur-unsur tersebut akan dibacakan oleh Paris. Nah, unsur-unsur yang dimaksud tersebut adalah informasi yang disajikan harus lengkap, netral, dan juga bebas dari suatu kesalahan. Salah satunya unsur lengkap, di mana laporan keuangan tidak boleh memberikan kecuali terhadap transaksi. Selain itu, informasi penting juga harus disajikan secara wajar. Nah, selanjutnya akan disambung oleh Wan. Yang ketiga adalah comparable, yaitu keterbandingan. Adalah sejauh mana standar dan kebijakan akuntansi diterapkan secara konsisten dari satu periode ke periode lainnya. Laporan keuangan yang dapat dibandingkan harus sesuai dengan standar dan kebijakan akuntansi yang konsisten dengan apa yang diterapkan sepanjang periode akuntansi.
Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman kita Putri. Hal ini memungkinkan pengguna untuk menarik kesimpulan yang mendalam tentang tren dan kinerja perusahaan dari waktu ke waktu. Selain itu, komparabilitas juga mengacu pada kemampuan untuk memudahkan membandingkan laporan keuangan perusahaan kita dengan perusahaan lain. Dari kesimpulan dari presentasi teman-teman yang di atas adalah karakteristik kualitas informasi akuntansi adalah hal yang penting karena memudahkan manajemen perusahaan dan investor untuk menggunakan laporan tersebut untuk membuat keputusan yang tepat. Kembali lagi, kali ini kami akan membahas tentang prinsip-prinsip dari akuntansi. Ya, akuntansi harus memiliki beberapa prinsip dan di sini kami akan menjelaskan prinsip-prinsip tersebut. Akuntansi akrual berdasarkan akuntansi akrual, pendapatan diakui saat dihasilkan atau dan beban saat terjadi gitu. Jadi maksudnya basis akrual atau asas akrual adalah suatu basis akuntansi di mana transaksi ekonomi atau peristiwa akuntansi diakui, dicatat dan disajikan dalam laporan keuangan berdasarkan pengaruh transaksi pada saat terjadinya transaksi tersebut tanpa memperhatikan waktu kas diterima atau dibayarkan. Jadi pas transaksi tersebut terjadi, di sanalah akan dicatat. Selanjutnya yaitu prinsip biaya historis akan dilanjutkan oleh teman kami. Selanjutnya kita akan bahas tentang biaya historis. Jadi historical cost principle ini adalah prinsip yang menghendaki digunakannya harga perolehan dalam mencatat aktiva, uang, modal, dan biaya. Yang dimaksud dengan harga perolehan adalah harga pertukaran yang disetujui ketika kedua belah pihak yang bersangkutan dalam transaksi tersebut. Selanjutnya nilai wajar akan dilanjutkan oleh Ling Ling. Ini adalah prinsip nilai wajar. Nah, nilai wajar adalah harga yang akan diterima untuk menjual suatu aset atau harga yang akan dibayar untuk mengadakan suatu aktivitas dalam transaksi teratur antara pelaku pasar dan juga pada tanggal pengukuran. Nah, prinsip nilai wajar menyatakan bahwa aset kewajiban, beban, ataupun elemen-elemen lainnya harus dicatat sebesar nilai wajarnya. Selanjutnya akan dilakukan oleh teman saya. Selanjutnya, prinsip materialitas adalah prinsip dalam akuntansi bahwa item yang relatif penting dalam pengambilan keputusan harus dimasukkan dalam laporan keuangan. Prinsip materialitas ini untuk memastikan keputusan ekonomi yang andal oleh pengguna laporan keuangan. Ini tidak hanya melindungi kepentingan pemegang saham saja dan investor, tetapi juga memfasilitasi akuntan ketika menyiapkan laporan keuangan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh kita Putri. Selanjutnya adalah prinsip konservatisme akuntansi. Konservatisme adalah suatu sikap dan pandangan akuntansi berdasarkan sikap pesimistik dalam menghadapi ketidakpastian laba atau rugi yang dilakukan dengan prinsip meminimalisirkan laba kumulatif yang dilaporkan dengan cara memperlambat pengakuan pendapatan, mempercepat pengakuan biaya, dan merendahkan nilai aset, juga meninggikan penilaian utang. Sekian presentasi dari kami mengenai prinsip akuntansi. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.